Gubernur Jawa Timur Senin pagi meninjau pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA di SMA Negeri 6 Surabaya. Di sekolah yang berbatasan langsung dengan Gedung Gerahadi ini, gelaran TKA perdana diikuti total 309 pelajar kelas 12 yang jadwalnya dibagi dalam 2 gelombang. Tes kemampuan akademik secara nasional digelar serentak pada 3 hingga 6 November untuk tingkat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, dan SMA luar biasa. Di Jawa Timur sendiri, tes kemampuan akademik diikuti 390.186 siswa di 4.323 sekolah atau unit pendidikan. Meski bertujuan mengukur capaian akademik tiap siswa, berbeda dengan ujian nasional, TKA tidak bersifat wajib dan bukan penentu kelulusan siswa di setiap satuan unit pendidikan. Tidak menentukan kelulusan, tetapi menentukan standarisasi untuk diterima perguruan tinggi negeri. Biasanya kan ada masuk perguruan tinggi dengan tes dan tanpa tes. Nah, ini untuk jalur prestasi ini sangat menentukan. Sehingga menjadi penting untuk mencapai target anak-anak masuk perguruan tinggi mana, fakultas mana. Ini salah satu indikator untuk bisa dipertimbangkan pada jalur prestasi. Meski tidak bersifat wajib, sejumlah siswa mengaku melakukan persiapan khusus menyambut gelaran TKA perdana, terutama bagi siswa yang berorientasi melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Persiapan yang sudah saya lakukan sama ini adalah belajar, Pak. Saya sudah menyiapkannya hamin 1 bulan. Insya Allah kita siap untuk melakukan TKA ini. Kalau Naswa? Sama juga yang paling utama belajar, terus saya juga ikut bimbel kan. Nah, persiapannya di bimbel itu juga hamin sebulan sebelum TKA ini. Kalau untuk tujuan TKA kalian tahu nggak untuk apa? Untuk memvalidasi nilai rapor. Ya, udah lebih objektif gitu ya? Ya. Ya. Dari segi infrastruktur, pelaksanaan TKA sendiri membutuhkan sejumlah fasilitas, mulai dari perangkat komputer hingga pasokan listrik dan sinyal telekomunikasi yang stabil. Mengantisipasi kebutuhan dan kondisi di setiap daerah yang berbeda-beda, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menjamin TKA terlaksana dengan baik, termasuk menyiapkan sistem TKA online secara penuh dan sistem TKA semi-online. Nah, kenapa ada 2 sistem ini? Karena memang di Indonesia kan ada berbagai wilayah yang memang daerah terpencil, terjauh, termasuk yang ada di kepulauan. Nah, kita harapkan dengan adanya semi-online ini, nanti daerah-daerah yang memang aksesnya internetnya tidak lancar, ya tentu kita berharap mereka tetap berproses melaksanakan kegiatan TKA, yaitu dengan semi-online. Artinya, soal-soal nanti ditarik dulu, setelah itu dikerjakan, nanti kembali lagi dikirim melalui online yang sistemnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Sejak awal rencana digulirkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan evaluasi hasil pembelajaran melalui TKA diperlukan untuk melecut motivasi belajar siswa. Apalagi setelah penilaian terstandar seperti ujian nasional ditiadakan selama beberapa tahun terakhir sejak pandemi COVID-19. Menurut Pusat Asesmen Pendidikan atau Pusmendik, latar belakang digelarnya tes kemampuan akademik atau TKA ini adalah karena adanya kebutuhan pelaporan capaian akademik dari individu siswa dengan penilaian yang terstandar. Seperti yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir tidak ada pelaporan capaian akademik siswa yang sangat dibutuhkan untuk objektivitas serta keadilan dalam proses masuk atau seleksi perguruan tinggi negeri. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.